Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada siang hari ini saya mengajar kalian. Semua puasa ya hari ini ya. Mari kita bersyukur kepada Allah, pada bulan ini kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini tanggal berapa? Apa pelajaran kita hari ini? Al-Quran hadis. Oke. Tanggal berapa sekarang? Hari apa? Senin ya? Senin. Tanggal 11 Mei. Oke. 2020 bertepatan dengan tanggal berapa? 18 Ramadan. 1441 Hijriah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo dimulai. Ustaz contoh. Sebelum belajar mulai, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum acara pelajaran kita mulai, mau saya absen dulu. Oke, Bu Era, hadir. Bu Ana Fitria, Hadir Pak. hadir. Bu Zuni, hadir. Bu Pak Santoso, Sip. hadir. Siapa namanya? Saya nggak lupa loh. Masya Allah, ini masih baru ya gurunya kayaknya. Oke anak-anak, sebelum ada yang nggak hadir nggak nih? Siapa yang nggak hadir? Si Paksan. Gimana? Jangan. Kok banyak yang nggak hadir ya? Apa ini musim kemarau ya? Musim kemarau apa corona ya? Iya. Oke, mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengulang pelajaran yang minggu kemarin. Judulnya adalah apa kemarin? Hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan thayyib. Di dalam ayat dikatakan di surat Al-Baqarah, mungkin ada yang tahu bahwa hendaknya kita manusia disuruh untuk makan yang halal dan thayyib. Siapa yang tahu ayatnya? Coba dibaca nggak video ini kemarin? Belum dibaca ya? Ya, di surat Al-Baqarah ayat berapa itu kemarin? 169 ya Yonas kulu fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton inna syaitona apa terusnya inna syaitona bukan, maaf ya, sorry saya matanya kurang jelas karena nggak pakai kacanya. Ya Yonas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini yang sudah hafal Quran mesti harus bisa nih. Oke, jadi kita di samping halal kita harus thayyib yang kita makan. Kita juga prihatin dengan kondisi bangsa yang banyak koruptornya itu, termasuk halal atau tidak. Nah, kita perlu introspeksi diri. Oke, anak-anak sekalian, tolong dibuka di aplikasi Quran HP. Kalau enggak ada Quran di sini, tolong di surat Az-Zukhruf 43. Yang bawa Quran, yang bawa HP monggo. Ada HP-nya Qurannya. Ada Bu.
Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Juz berapa? 19 berapa ya? 25. Juz 25. Zukhruf telah. Oke, Az-Zukhruf. Pelajaran kita hari ini judulnya adalah betapa besar syukurku kepadamu. Ya, judulnya itu. Monggo Bu Ana dibaca surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 11. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Cukup. Selanjutnya Bu Zuni monggo terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an inna Cukup Bu. Cukup ayat sampai 13 saja. Coba dibaca terjemahannya Bu Bati. Monggo dibaca. Ayat 9 dulu, baru ayat 9. Artinya yang ayat 9, karena itu kami binasakan orang-orang yang dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus, seperti itulah kami akan dikeluarkan dari kubur. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sudah Bu ya? Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin ada yang mau menanyakan tentang mufradatnya, kalimat-kalimat yang sulit. Di situ ada kalimat khalaqahunal azizul alim. Azizul alim itu nama-nama sifat Allah ya, yang maha perkasa, yang menguasai, yang alim. Alladzi ja'alakumul arda mahdan. Apa mahdan? Mahdan itu sebagai hamparan gitu ya. Jadikan bumi sebagai hamparan. Ja'ala lakum fiha subulan la'alakum tahtadun. Ada jalan, subulan itu jalan. Jadi Allah menciptakan bumi ini dibikinkan jalan, jadi supaya kita nggak tersesat. Seperti kalau kita di hutan itu, kalau ada pohon banyak itu, kalau nggak ada jalannya kan tersesat biasanya begitu. Mungkin yang lain kalimat-kalimat yang agak sulit nanti coba dilihat langsung ya, dicek langsung. Oke, selanjutnya mari kita diskusikan kita sampaikan makna-makna ayat tersebut di atas. Anak sekalian, sumber daya alam adalah rezeki yang Allah anugerahkan kepada manusia. Semua nilainya nggak terhitung, ya.
Untuk itu kita sebagai manusia yang telah mendapat beberapa anugerah termasuk sumber daya alam yang ada di negara kita seperti minyak, ada gas, ada emas, ada nikel, ada banyak hal. Nah, itu juga harus kita bersyukur. Kita senantiasa harus bersyukur dengan semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Bentuk syukur kita kepada Allah apa? Yang tahu mungkin? Coba yang tahu apa bentuk syukur kita kepada Allah? Apa cuma cukup baca alhamdulillah atau apa? Siapa yang tahu bentuk syukur kita? Yaitu pertama, kita senantiasa harus beribadah kepadanya, mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Itu adalah bentuk syukur kita yang pertama. Yang kedua adalah memelihara alam yang telah diberikan kepada kita. Jangan dikuras, jangan dihabiskan, ya. Dipelihara, istilahnya diperdayakan. Misalkan ada sumber-sumber alam dari minyak, dari gas, itu jangan dihabisin saat ini. Kita masih punya keturunan yang akan datang. Dan jangan dirusak. Ya, 3 hal itu yang menjadi bentuk syukur kita yang real. Kalau syukur pakai kalimat ya cukup subhanallah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang real adalah senantiasa beriman kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, terus menjaga kelestarian alam, memeliharanya dan tidak merusak. Kadang kita merenung bahwa kebakaran hutan di Kalimantan atau Sumatera itu adalah ulah tangan kita yang suka merusak. Kadang ya hanya dalam rangka untuk mencari bisnis saja. Udah dibakar dalam rangka untuk penanaman kembali, tapi adalah itu merusak lingkungan sekitarnya. Nah, sekalian, ayat yang nomor 9 di situ Allah menerangkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa orang-orang musyrik waktu itu kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka tetap menjawab adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi bentuk Tuhannya dia diaplikasikan seperti patung, ada Lata, Uzza. Tapi karena sifat sombong dia, iri dia sama kebenaran, mereka tidak mau beriman. Dia tetap syirik, tetap musyrik dengan perintah-perintah Allah, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Ayat yang nomor 9 tadi Allah menyebutkan secara umum penciptaannya langit dan bumi. Pada ayat selanjutnya yang nomor 10, sebagaimana yang di terjemahan itu dari kehebatan ciptaannya Allah. Ya, secara langsung kepada bahwa khususnya mereka yang mengingkari firman-firman Allah. Dialah yang menciptakan bumi. Jadi Allah adalah zat atau Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya. Dengan adanya bumi ini kita bisa tinggal, kita bisa aman, nyaman, ya. Kita bisa hidup di atasnya, tinggal di atasnya maksud saya. Anak-anak sekalian, agar kita dapat tenang dengan aneka kemudahan yang dapat, maka kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, hari ini kita patut bersyukur bahwa negara kita ini adalah negara tropis yang sumber daya alamnya luar biasa. Dibanding dengan negara-negara lain, kita luar biasa. Sungguh sayang bahwa pengelolaan di negara kita masih kayak begini, rakyatnya belum makmur dan lain sebagainya. Selanjutnya ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 menunjukkan tentang keesaan Allah untuk manusia. Allah adalah
Zat yang maha perkasa dan maha mengetahui, yang menurunkan berangsur-angsur sedikit demi sedikit adalah air hujan. Kalau kita renungkan bahwa di negara tropis seperti negara kita adalah setiap 6 bulan sekali adalah musim hujan. Nah, di mana air sangat penting buat kehidupan kita. Kalau kita melihat proses penguapan air yang dari laut misalnya, ternyata turunnya hujan pun kadarnya tidak seperti kadar laut, tapi bisa netral, orsinil ya, seperti air tawar. Itu adalah bentuk-bentuk kekuasaan Allah yang kita kadang nggak begitu perhatian. Coba kita lihat tanah-tanah kita tancapin sesuatu bisa tumbuh. Coba di negara-negara Afrika seperti ya di negara Timur Tengah, semua gunung itu batu semua, nggak ada yang tidak bisa bertumbuh. Yang jelas sekarang dengan proses teknologi diciptakan teknologi pertanian yang bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan ayat terakhir di surat Al-Jumu'ah tadi ada doa biasanya dipakai untuk bepergian. Kalau waktu dulu masih pakai binatang, hewan seperti unta, kuda, itu ayat tadi menyuruh kita untuk menggunakannya dalam rangka bepergian. Mungkin tahu doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Oke, itu tadi adalah beberapa ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Di dalam hadis banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk selalu ingat dengan apa yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah, oleh Rasulullah SAW, la yaskurullaha man la yaskurun nas, rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan dari Abu Hurairah juga, oleh Rasulullah, "Kundu ilaman asfala minkum wa la tamdu ilaman huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tajdadu nikmatallah." Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengufuri nikmat Allah. Kalau kita melihat atau kita berkunjung ke rumah sakit, kita akan melihat betapa banyak orang sakit sementara kita sehat. Nah, ini kalau orang berpikir adalah kita senantiasa bersyukur. Kalau kita bisa bebas hidup dengan aktivitas sehari-hari, terus kita berkunjung ke mana? Lembaga pemasyarakatan, di sana banyak orang-orang bermasalah, ditahan, tidak bisa kemana-mana. Nah, ini bentuk sepanjang ini adalah bentuk-bentuk syukur kita bahwa kita diberi sehat, diberi keluasan waktu, bisa aktivitas, bisa belajar, bisa berkarya dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita dengan ayat yang di atas senantiasa berpikir dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Akan tetapi kalau kita ingkar syukur, menolak syukur, tidak mau bersyukur, tetap kurang ya, Allah akan memberi balasan, yaitu apa? Siksanya yang amat pedih. Mungkin ada yang mau tanya masalah bersyukur kepada Allah? Anak-anak monggo, silakan saya buka pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ayat yang di atas atau mungkin tentang hadis dan lain-lain. Gimana di tempat kalian?
COVID ini semakin menakutkan dan semakin gimana Bapak Ibu. Mudah-mudahan segera hilang ya, nanti kita bisa aktivitas bagaimana semula. Ada yang nanya? Kalau enggak, kita kasih ya soal ya. Ini tolong dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ini jawabannya. Ini belum baca jawabannya, kalau dikerjakan. Selamat mengerjakan, saya kasih waktu 20 menit. Nanti segera dikumpulkan. Gimana Bu, di rumah sumpah enggak suasana kayak gini? Anak-anak ada tukaran, ya segitulah yang terjadi. Kita harus sabar ya. Kondisi seperti ini kalau banyak monggo dikerjakan sendiri tanpa kerja bersama. Bisa ya, tadi sudah kita baca ada kalimat-kalimatnya yang sudah kita jelaskan. Kalau sudah dikumpulkan ya, sudah, masya Allah. Terima kasih. Yang lain, monggo. Oke, matur. Ya, bukan yang sudah. Terima kasih Bu. Masya Allah. Oke anak-anak, sudah semua ya? Oke. Selanjutnya, ini waktunya sudah habis ya. Pesan saya, mari kita senantiasa belajar dan belajar. Ya, belajar itu tidak ada batasnya. Betul-betul ilmu walau bisin, kalau itu tuh hadisnya nggak ada ya. Tutur ilmu sampai ke negeri Cina yang bilang itu. Kalau berilmi, fardhu wajib hukumnya dari ilmu. Terus kalau ilmu itu tular zaman sampai tua, tidak ada batasan-batasannya. Dengan ilmu itu kita bisa mengetahui, kita bisa bersyukur, ya. Kita bisa mendengar dakwaan oleh Allah. Dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang berkah, yang bermanfaat akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk itu anak-anak mumpung masih muda, ayo kita belajar dan belajar. Saya rasa itu kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu kita pada siang hari ini bermanfaat. Mari kita tutup belajar kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.